agak ini ya, agak beda pemikirannya. Ekstrim, ya. Ya. Ya, dan kita nggak bela Gus Dur juga nggak ya. Kita kan bertanya kembali, siapa tahu teman-teman kan punya wawasan, bisa komen gitu. Kapan sih Israel itu menjajah Palestina gitu? Dimulai dari apa? Kriterianya apa kalau Israel menjajah Palestina? Kan sekarang kan beritanya gitu kan? Gitu, ya. Bahwa Palestina dijajah oleh Israel. Kalau dari sisi sejarah ini kan pengusiran bangsa Yahudi ini kan dimulai dari pemerintahan Raja Nebukadnezar kalau seingat saya itu zaman apa itulah, saya agak lupa. Dan mulailah terjadi rentetan-rentetan bersejarah-sejarah. Ya, itu kan bukan karena agama kan Pak Ben. Itu kan karena pemerintahan kan, karena ya kalau zaman dulu masih kerajaan, masih bangsa, sentimen dengan bangsa gitu kan. Jadi kalau sekarang ini kita tanyakan kembali, kita boikot produk Israel, kita membela Palestina, itu atas nama humanisme, kemanusiaan, atau karena sentimen terhadap satu bangsa tadi. Karena Yahudi. Iya, karena Yahudi. Kita merenung sejenak, kita koreksi ya, bercermin ke diri sendiri Pak ya. Iya. Adakah ini tindakan yang tepat atau memang ada hal-hal yang perlu kita pikirkan kembali? Atau perlu kita bahas latar belakangnya nggak? Kenapa mereka berperang? Wah, itu panjang, Bli. Karena masing-masing punya argumen. Iya kan, yang membela Israel punya argumen, yang membela Palestina punya argumen. Ya. Biarlah itu urusan orang-orang yang menganggap dirinya pinter. Iya. Hari ini kita tuh ngopi, obrolan daripada kopinya kita sambil nunggu kopi dingin ya kan, kalau bengong aja nanti kesurupan. Kita berbicara hal-hal yang barangkali memberikan apa? Ya, mungkin kan obrolannya makin seru. Gitu. Kali di luar sana teman-teman, terpikir yang kemarin-kemarin nggak masuk dalam lintasan pikirannya ya kan. Barangkali dengan obrolan ini, iya. Jadi yang kita tegaskan adalah dampak untuk teman-teman kita yang di sini. Berpikir kembali. Ada nggak dampaknya, efisien atau tidak? Efektif nggak? Kemudian sentimen tadi. Bener nggak orang-orang ini yang kemudian membela Palestina itu bergerak atas nama kemanusiaan karena ada korban, atau karena sentimen terhadap Yahudi? Karena memang sudah kecil itu benci sama Yahudi. Tapi untuk saat ini menurut saya gini Pak, kalau masih sentimen itu masih bisa kita terima lah. Nanti kalau meningkat lagi kita biarkan nanti ke desimen, metermen, kilomen. Nah, repot lagi. Itu repot. Iya. Boleh. Iya. Kalau jadi panjang itu jadi kilomen. Bukan sentimen lagi, kilomen lagi. Kalau udah jadi kilomen itu agak lama itu Pak Ben. Nah, kalau saya ingat dulu waktu saya SMP, itu di Jogja itu kan ada banyak sekali kelompok. Pertama kali tahun 87 itu kan ada di Jogja itu pawai ya. Pakai sorban. Palestina, kotak-kotak, bawa bendera Palestina, pawai di Jogja tahun 87. Kemudian kelompok itu menamakan Intifada. Ini zamannya Yasser Arafat ya. Iya, itu kan dulu serangan pertama kan. Yang besar Intifada itu serangan pertama. Makanya dinamakan Intifada. Nah, kelompok di Jogja dulu juga namanya Intifada. Itu zaman banyak sekali gangster. Ada Joksin gitu lihat. Jogja memang pelopor ya. Tapi ini unik gitu. Jadi kita yang kalau ada pawai besar-besaran Intifada itu yang membela Palestina, kalau kita tidak keluar ke jalan mendukung, memberikan dukungan dengan keluar ke jalan, melihat pawai itu dianggap kafir. Waduh. Dianggap ini juga ya. Penyeberangan. Dianggap menjadi orang Yahudi. Padahal masih remaja-remaja kan. Dan pawai-pawai zaman dulu kalau larangannya belum ketat, ada yang bawa parang, pada sajam lah. Nah, artinya kan ini kan sudah sejak dulu kan, sejak zaman dulu. Berarti sentimen-sentimen itu kali Pak yang itu dia. Makanya kebencian terhadap Yahudi atau karena ingin
membebaskan dunia dari penjajahan, misalnya kalau memang terbukti gitu ya, terbukti Israel menjajah Palestina, maka sesuai dengan amanat undang-undang, penjajahan di muka bumi harus dihapuskan. Itu kan amanat undang-undang. Nah itu atau sentimen terhadap Yahudi. Ya sementara itu udah ditanamkan sejak lama. Tanam sejak lama. Iya. Ya kita kecil aja. Saya benci loh sama Yahudi waktu kecil ya. Iya. Karena dogma kan. Iya. Dogma bahwa Yahudi itu harus diperangi, harus dimusnahkan dari muka bumi. Nah mungkin orang-orang yang seperti saya tumbuh tidak bisa kemudian melepaskan dogma itu sampai sekarang masih menganggap bahwa Yahudi itu musuh. Iya. Dan ketika ada kejadian begini, ya mau nggak Ke-trigger. mau, ya Ke-trigger kan? Iya. Ya minimal dengan komen-komen. Kalau Evi zaman dulu remaja kecil itu ada nggak sentimen-sentimen Yahudi gitu? Nggak terlalu sih Pak kalau di daerah saya. Nggak, iya. Ada sih. Sama nggak ada. Iya, Nggak ada. Kalau Beli Bapak selas nggak ada. daerah- Pak Ben? Kalau saya malah kepikiran gini sebenarnya antara Yahudi ini dulu kan ada istilah kalau zaman muda kita tuh kan, wah ini orang Yahud banget. Yahudi gitu sih, ada yang parah nih Pak. Itu kan bahasanya gitu kan. Orang keren kan. Kan nggak ada orang keren kan, wah Yahud nih. Apa itu diambil dari Yahudi? Ini kan jangan-jangan karena terlalu keren terus akhirnya banyak memang yang Yahudi membenci itu kan- ya. Enggak, secara itu kan Yahudi orangnya keren-keren kan Pak. Maksudnya Oh, iya, dari keren. dari pinter-pinter, Iya. secara teknologi dari Iya, mereka. memang Yahud Kan tadi memang ya. Yahud kan. Apa karena mereka takut gitu Pak? Kan mereka pinter gitu kan. Iya. Nah itu tadi, apakah sentimen itu keluar dari sana kan? Iya. Atau mungkin itu paham? Nah, Karena seperti Hamas, kalau benar ketika dia punya faham ingin menghapuskan Israel dari peta dunia, ya ini kembali lagi ke sejarah dulu kan. Pada satu masa ketika Israel kan dihapuskan dari peta dunia. Nah, apakah semangat itu mau dimunculkan kembali? Nah, kalau semangat itu mau dimunculkan kembali dan semangat fahamnya adalah mengenyahkan atau melenyapkan Israel, ini kan menjadi sentimen bangsa. Tak ubahnya kayak Hitler, iya. Holocaust. Dan ini kemungkinan kalau ini dibiarkan terus lama-lama kan mengkerucut begini Pak, hanya ada dua kelompok nanti antara Yahudi dan non Yahudi mungkin Pak ya. Yang non Yahudi ini kumpulan dari sekian bangsa, musuhnya lagi lawannya Yahudi. Kemungkinan akan seperti itu enggak Pak? Nah ini menarik Pak Ben. Jadi tadi malam itu saya membuka lagi bukunya Ki Ageng Surya Mentaram, Kawruh Begjo, Falsafah Hidup Bahagia. Memang si Ki Ageng itu kan hidup Perang Dunia ke-1, Perang Dunia ke-2 kan dia ngalamin itu kan, ngalamin Perang Dunia ke-1, Perang Dunia ke-2. Dan ternyata dia juga menuliskan di sini menghadapi Perang Dunia ke-3. Nah, ini Ternyata Ini sudah diprediksi ya Pak ya? bukan diprediksi sebetulnya. Diperkirakan. Sudah ya. diprediksi. Bukan diperkirakan juga ya. Jadi ini kan kaitannya dengan kerama dangsa kan sebetulnya. Bagaimana orang bisa bahagia ketika dia menemukan dirinya sendiri dan bagaimana bila terjadi Perang Dunia ke-3. Nah ini kemungkinannya kan melihatnya masih bisa terjadi karena banyak negara-negara yang kemarin-kemarin bersekutu, kemudian dilihat oleh Ki Ageng sangat mungkin sekali nanti akan terjadi gejolak-gejolak itu. Nah, ini makanya saya kaget loh, menghadapi Perang Dunia ke-3, Ki Ageng Surya Mentaram. Nanti kita bahas tersendiri ya ini, kita bahas tersendiri. Tapi ini menarik loh, bahwa ternyata pada ceramah-ceramahnya Ki Ageng saat itu sudah menyisipkan ceramah yang berjudul menghadapi Perang Dunia ke-3, halaman 117. Wah ini perlu Padahal kita waktu ulas, itu Pak. Perang Dunia Kedua belum usai Pak ya. Itu Belum mulai atau belum usai? zaman Oh sudah usai. Nah ini kan menarik kan. Jadi ada beberapa pesan sih yang sebenarnya penting. Kayak gini, ada salah satu subjudul di Perang Dunia Ketiga itu judulnya itu tidak memihak. Nah ini juga sekarang patut kita refleksikan kembali kan. apa Pak? Tidak memihak. Contohnya gini,
negara kecil itu sulit untuk tetap berpendirian tidak memihak salah satu. Tapi suatu saat akan dipaksa dari luar Untuk memihak. untuk memihak. Karena negara kecil. Karena harus memilih. Iya, karena belum punya kekuatan kan. Iya. Nah, kita perlu berpikir negara kecil ini siapa kan? Nah, apakah ini kita termasuk negara kecil apa negara besar ini? Secara wilayah kita besar loh. Kalau sekarang ya, kalau kekuatan militer, nah kalau kita punya kekuatan militer yang lebih besar gitu, mungkin kita bisa berdiri sendiri ya. Untuk tidak memihak. Iya, iya. Heeh. Nih, contoh negara Belanda pada Perang Dunia Kedua, pada permulaannya memang tidak memihak salah satu. Perang Dunia Kedua, pada awalnya tidak memihak salah satu, tetapi kemudian diserang oleh pihak Jerman sehingga terpaksa memihak sekutu. Lebih mempertahankan diri. Tuh, kan? Demikian pula Thailand. Pada permulaan Perang Dunia Kedua tidak memihak. Tetapi dilewati oleh tentara Jepang yang akan menyerang Burma dan Singapura sehingga terpaksa memihak. Nah, ternyata Ki Ageng juga ngomongin strategi perang loh. Kalau kita ini sekarang kan, wah ini falsafah hidup bahagia. Oh dia seorang filsuf. Iya. Gitu. Ternyata ini Ada sisi lain, Pak. menarik loh, Pak Ben, menarik loh. Karena Pak Ben Bliswas Evi pernah ingat peta nggak? Tentara peta, pembela tanah air. Iya, Pak. Itu Iya, kan, iya. Pak. Itu tokohnya tuh Supriyadi. Supriyadi. Oh iya, iya. Iya. Oh iya karena. Itu orang sono tuh. Iya 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 iya. Iya. Pantesan Iya. inget banget ya. Iya. Nah ini menarik loh kaitannya Ki Ageng dengan peta. Pak Ben tahu nggak? Sudah tahu nggak kaitannya Ki Ageng Surya Mentara? Mungkin banyak yang belum tahu kalau belum baca biografinya kan. Iya, Pak, belum. Kok ada kaitannya Ki Ageng dengan gerilya, dengan peta? Ini menarik loh ini. Ki Ageng mengajukan permohonan kepada Gubernur Jogja, Kolonel Yamauchi. Ini setelah Jepang masuk kan? Iya. Untuk membentuk tentara sukarela, tetapi ditolak. Karena dia sudah berpikir, Ki Ageng ini kan kumpul dengan Ki Hajar Dewantoro. Tuh, membentuk Taman Siswa. Iya. Kan gitu. Iya. Nah ini juga, kita belum punya tentara. Untuk nanti kalau mau menjadi negara, kita harus punya tentara. Iya. Maka Ki Ageng itu mengusulkan kepada Gubernur Jogja saat itu, karena dikuasai Jepang ya, Kolonel Yamauchi, membentuk tentara sukarela tetapi ditolak. Kemudian seorang anggota dinas rahasia Jepang bernama Asano sanggup membawa permohonan langsung ke Tokyo. Permohonan itu. Untuk membuat surat permohonan tersebut, Ki Ageng membentuk panitia 9 yang disebut Manggala Sambilan. Masing-masing Ki Suwarjono, Ki Sakir Danarli, Ki Atmo Sutio, Ki Pronowidikdo, Ki Prawiro Wiworo, Ki Darmo Sugito, Ki Asar, Ki Atmo Kusumo, dan Ki Ageng sendiri. Iya, panitia 9. Nah, setelah ditandatangani dengan darah masing-masing, kalau dulu kan capnya kan cap darah kan, ditangani dengan darah masing-masing oleh ke-9 orang di atas, surat tersebut diserahkan kepada Asano yang membawanya sendiri langsung ke Tokyo. Permohonan ini tidak diketahui oleh pemerintah Jepang di Indonesia. Ini misi rahasia. Misi rahasia. Tiada lama permohonan tersebut dikabulkan. Maka pemerintah Jepang yang ada di Indonesia terkejut. Oleh karena izin langsung dari Tokyo, tentara sukarela tetap harus dibentuk. Keren ya. Keren kan? Apresiasi, terima kasih. Ya. Kemudian Ki Ageng mengadakan pendaftaran. Maka berduyun-duyunlah orang mendaftarkan diri. Akhirnya pendaftaran diambil alih oleh pemerintah dan nama tentara sukarela diubah menjadi Tentara Pembela Tanah Air, Peta, yang disebut peta. Oh, sejarahnya. Ini Baru tahu tuh. selama kita belajar dulu di sekolah nih Nggak 9 tokoh disebutin. tadi Iya. Beda 9 tokohnya. lewat dari Iya, pemahaman iya, kita, Pak ya. iya. Waduh, sayang banget ini. Pada tanggal setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaan 17 Agustus, tentara peta inilah yang kemudian modal kekuatan untuk mempertahankan kemerdekaan yang selanjutnya menjadi inti Tentara Nasional Indonesia.
TNI. Jadi Iya. sebetulnya cikal bakal tentara Pak sebetulnya. Iya. Idenya. Iya, Idenya. dari yang tadi Iya. sukarelawan itu. Karena di falsafah hidup bahagia ini juga tidak hanya membahas tentang Kawruh Bekjo, tetapi bela tanah air. Bela tanah air. Wah. Di sini ada salah satu bagian yang namanya Raos Pancasila. Jadi memang membahas Pancasila, Iya. bela negara. Tapi kalau kita melihat latar belakang Ki Ageng Suryo Mentaran yang berada di kerajaan, memang di sana memang pelajaran wajib ya tentang militerisme, tentang pembelaan itu wajib. Iya, tapi kan pakai pedang, Pak. Iya. Minimal ide-ide Ide, ya. pertahanan negara Iya, sudah ada. iya, Ya. sudah ada. Makanya ini apa namanya? Kita nggak nyangka gitu kan. Iya, Pak. Kalau mungkin orang mengenal Ki Ageng itu ya kayak tadi kan filsafat, ilmu bejo, kawruh bejo saweta, mawas diri, pangawayan pribadi. Tapi ternyata bicara tentang raos Pancasila, bela negara, mempunyai ide untuk membentuk tentara. Keren. Di luar apa? Di Iya, luar karena yang kita pelajari juga waktu ini kan juga sekolah juga Iya. detail ini. Dan juga bicara tentang Perang Dunia Ketiga ini yang unik ini. unik loh, unik. Ini unik. Ada sebab terjadinya perang itu dijelaskan juga. Kemudian bagaimana kita tidak memihak karena kalau kita masuk ke non blok, maka ya harusnya kan tidak memihak gitu kan. Iya. Keren. Bagus dia. Jadi dia ngebentuk tentara modal dari Jepang gitu Pak ya. Iya. Kan? Izin dari Jepang. Gitu. Ya karena waktu itu yang berkuasa masih Jepang. Ya. Enggak, maksudnya kan Indonesia kan ya ingin memerdekakan diri atau apa gitu. Bukan di Bentuk waktu gitu itu konsolidasi antar tokoh belum ada. belum bisa masih Ya karena jarak kan. Jarak belum ada HP. Ya tapi idenya bagus itu. Jadi maksudnya dari pemerintah yang saat itu berkuasa dibentuklah untuk tujuan ke depannya kan beda sebenarnya kan. Iya. Ini pemahaman baru lagi ya. Yang selama ini dikenal kan hanya istilah ning kene. Iya, koyong ini. Koyong ngene ngopi wae. Itu istilah apa? Randu duit ya koyong ini. Nah, ceramahnya Ki Ageng tentang negara ini itu judulnya itu Jimat Perang. Jimat Perang. Jimat. Jadi pada saat Perang Dunia Kedua itu kan Ki Ageng berceramah, tetapi belum tentang Kawruh Bekjo, tentang jimat perang. Jadi orang yang mendengarkan ceramahnya Ki Ageng, dia tersulut nasionalismenya untuk membela negara. Kalau zaman sekarang itu ibaratnya yang men-trigger nasionalisme. Bukan Motivator. Motivator. Iya. Motivator. Tetapi bisa nggak disamakan kalau kita kembali ke Israel Palestina? Ada nggak yang menyulut supaya Sentimen itu sentimen makernya Pak ya. Bukan tentang humanisme ya, bukan tentang itu ya. Yang menyulut bahwa Yahudi harus dilenyapkan. Sentimen itu ada nggak? Saya kira sebuah peperangan tidak terjadi sekonyong-konyong gitu aja. Pasti ada gerakan-gerakan di bawahnya. Kalau udah bergulir dari lama kan ya pasti ada lah Pak. Gitu. Pasti ada operasi-operasi intelijen yang melibatkan hal-hal semacam itu kan. Kalau kan kadang-kadang nggak terlihat di permukaan kan. Kita lihatnya hanya di permukaan. Makanya kalau sentimen itu yang dibawa, kemudian banyak dari kita yang kemudian berjuang ikut untuk punya niat melenyapkan Yahudi dari peta atau bahkan dari muka bumi. Ini mau sampai kapan kalau itu yang diusung gitu? Iya. Dan saya kok jadi terpikir begini, ini mudah-mudahan menjadi solusi ya. Nanti begitu perang ya kan, di sana tuh banyak tentara-tentara yang karena gugur di medan perang kan banyak janda-janda. Nah itu janda ini larinya jandain. Arahnya kebaca nih. Arahnya itu. Karena itu hanya satu itu yang barangkali itu bisa menyatukan setelah dikawinkan. Pemersatu bangsa. Pemersatu bangsa ya. Solusi loh. Ini solusi ngobrol teman ngopi. Nah, kalau kita lihat ini sebetulnya
akar masalahnya di mana sih? Iya. Kita nggak bicara sejarah ya. Iya. nggak. Iya. Kita bukan ahli sejarah karena kita harus buka referensi kalau itu. Akar masalahnya di mana gitu? Yang rasional logis gitu. Kita tuh yang saya amatin kita terlalu cepat bereaksi. Bereaksi. Iya. Kemungkinan itu ya. Dan sentimen tadi bisa digunakan kan karena Sangat-sangat bisa. bibitnya sudah ada. Ya kayak orang-orang yang seumur saya lah. Iya. Kalau mereka dulu waktu kecil ditanamin bibit bahwa Yahudi itu jahat, Yahudi harus diperangi, harus dimusnahkan, kan bisa kebawa kan sampai sekarang. Iya, begitu mendengar kata Yahudi kan terpancing, Iya. Pak. Padahal kita nggak mau tahu itu awalnya sejarahnya dari mana. Kita udah nggak mau tahu. Ini Yahudi ya udah kita perangin. Iya, iya. Dan tadi kata Yahud tadi bisa melenturkan kekerasan. Sepertinya Yahud aja ya. Iya, Tapi kalau yang tadi reaksinya keras ya kan, cenderung negatif ya. Kalau Yahud itu ada terpancingnya. Langsung berubah ya. Berubah, moodnya itu beda. Ya kan? Moodnya beda, langsung Yahud gitu kan. Ya, ini kita ini membuktikan bahwa kata-kata mempengaruhi pola pikir kita, Iya, mempengaruhi tindakan kita. Iya. Jadi Dogmanya berhati-hatilah mesti dirubah Iya. menggunakan berarti, Pak. kata-kata. Nah, kira-kira apa sih yang menyebabkan orang itu sentimen sehingga harus memusuhi Yahudi gitu? Apa kira-kira sih? Kok begitu dibencinya gitu? Iya.